Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi teman-teman ya terkait dengan ketentuan untuk pelaksanaan ujian ya seleksi P3K Guru di tahap 2 ini. Nah, nanti teman-teman untuk informasinya teman-teman bisa cek aja ya di informasi di masdiokdr.com. Teman-teman nanti bisa dicek di sini ya, di saat edaran mengenai ketentuan peserta seleksi untuk PPK Guru tahap 2 tahun 2021. Nah, di sini teman-teman ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ya, termasuk apakah di tahap 2 ini teman-teman harus melaksanakan swab antigen atau tidak. Nanti kita akan membahasnya lebih lanjut lagi terkait dengan apa-apa saja yang perlu kalian persiapkan dan apa yang perlu kalian perhatikan untuk sebelum mengikuti seleksi PPK Guru di tahap 2 ini. Nah, tapi sebelumnya teman-teman kita ingatkan kembali ya, bagi kalian mungkin yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, langsung saja ya. Jadi untuk surat edaran teman-teman di sini ya terkait dengan pengumuman terkait dengan ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 2 ya untuk guru ASN P3K tahun 2021. Nah, di sini teman-teman ada hal-hal yang perlu diperhatikan teman-teman ya. Yang pertama ini adalah ini. Ya, peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap 2 ya beserta lokasi dan waktu pelaksanaan diumumkan pada tanggal 2 Desember 2021 pada laman guru.ppk.kemdikbud.go.id dan atau dapat dilihat pada akun SSCASN masing-masing peserta ya. Tentunya teman-teman sudah mengecek di sini ya di laman guru.ppk.kemdikbud.go.id ya. Saat ini memang tidak bisa diakses. Nah, nanti teman-teman bisa cek untuk melihat lokasi dan juga waktu dan juga tempatnya. Itu teman-teman bisa ngeceknya di sini ya di laman SSCASN di masing-masing akun kalian. Nanti teman-teman bisa cetak kartu peserta ujiannya. Nah, di cetak kartu ini nanti teman-teman ya, di sini nanti sudah ada ya untuk lokasi formasi, terus formasi jabatan, terus di sini ada lokasi ujiannya teman-teman ya. Lokasi ujian sudah ada. Oh sorry, ini lokasi ujiannya juga sudah ada teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman bisa cek di kartu ujiannya. Ya, nanti bisa dicek di sini. Nah, terus berikutnya teman-teman di sini juga ada tanggalnya ya. Di sini ada tanggal ujiannya, terus jam berapa, terus untuk di ruangan berapa ya. Di sini ada TUK 2 atau tempat uji kompetensi ada di ruangan nomor 2. Ini terkait dengan nomor 1. Yang nomor 2 adalah ini teman-teman ya. Ini yang perlu diperhatikan adalah peserta yang tidak terdapat keterangan lokasi dan waktu seleksi kompetensi tahap 2 ya dinyatakan belum dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap 2. Nah, ini disebabkan tidak terdapat formasi linear ya di instansi setempat sesuai dengan kewenangannya. Jadi ketika teman-teman nanti melihat ternyata di lokasi ujiannya ya, di sini ternyata tidak ada informasinya, ini hanya strip ya, strip ya. Nah, ini berarti itu dikenakan poin 2 teman-teman ya. Jadi peserta yang tidak terdapat lokasi dan waktu seleksi kompetensi tahap 2 yaitu dinyatakan belum dapat mengikuti seleksi ya. Jadi artinya teman-teman nanti tidak bisa mengikuti seleksi di tahap 2 ini. Nah, tapi teman-teman nanti bisa ikut lagi ya pemilihan formasi di tahap 2. Nanti bisa disesuaikan dengan jadwalnya. Nah, berikutnya yang di poin 3 teman-teman. Nah, ini peserta diharuskan mencetak kartu peserta ujian yang disediakan sejak tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021 ya di akun SSCASN masing-masing peserta. Jadi teman-teman ini yang sudah mencetak ya. Ini untuk kartu peserta ujian seleksinya. Nanti silahkan nanti dicetak dan ini dibawa saat teman-teman mengikuti ujian. Nah, terus yang penting itu adalah di poin 4 ini teman-teman ya. Nah, yang poin 4 ini paling penting. Pelaksanaan seleksi guru P3K wajib berdasarkan dengan protokol kesehatan secara ketat ya. Antara ini ini poin A. Melakukan sekurang-kurangnya rapid test antigen. Ya, rapid test antigen. Nah, ini dengan hasil non reaktif atau negatif. Jadi semuanya teman-teman itu harus melakukan swab antigen
Nah, ini swab antigennya teman-teman cek dulu ya tanggalnya kapan. Nah, kalau misalkan ini adalah tanggal ujiannya tanggal 9, berarti teman-teman nanti H-1, berarti teman-teman tanggal 8 itu silahkan melakukan rapid test dengan hasil reaktif atau negatif. Ya. Nah, di sini informasinya yang dilakukan maksimal 1 hari sebelum mengikuti seleksi kompetensi. Jadi teman-teman harus cek tanggalnya berapa, terus kalian akan melakukan seleksi swab antigennya itu kapan. Nah, yang terpenting lagi adalah di poin B. Nah, ini ya poin B ini. Pelaksanaan rapid test antigen akan difasilitasi oleh Dinas Kesehatan setempat. Ya, jadi artinya ini sama dengan pelaksanaan ketika tes tahap 1 teman-teman ya. Jadi Dinas Kesehatan itu memfasilitasi teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K guru. Nah, itu teman-teman biasanya ya bisa datang ke Puskesmas terdekat ya, atau mungkin di RSUD. Nah, itu biasanya teman-teman itu sudah disediakan fasilitas untuk antigen bagi teman-teman yang akan mengikuti ujian. Nah, apa yang perlu dibawa ya? Yang perlu dibawa itu yang pertama adalah KTP ya, atau identitas diri. Yang kedua adalah kartu ujiannya ini. Nah, ini dibawa. Nah, biasanya teman-teman untuk di Puskesmas sendiri nanti biasanya ada informasi ya. Biasanya yang akan tes di tanggal ini, biasanya dia akan tesnya kapan. Nah, ini kalau dilihat sesuai informasi di sini H-1 ya, berarti tentunya teman-teman harus tesnya itu H-1 baru silahkan mengikuti swab antigen. Nah, yang berikutnya adalah poin C ya. Poin C ini menggunakan masker 3 lapis ya, atau 3 plate, dan ditambahkan masker kain di bagian luar, double mask. Yang ketiga adalah menjaga jarak ya, atau physical distancing minimal 1 meter. Yang berikutnya adalah mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Nah, ini yang poin 5 ini tugasnya panitia pelaksana ya. Jadi dia harus berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 di daerahnya masing-masing. Terus yang terakhir adalah seleksi kompetensi ini akan dilaksanakan ya pada rentang tanggal 7 sampai dengan 10 Desember ya, dalam 2 sesi. Nah, rincian sesinya adalah sebagai berikut. Ini teman-teman nanti bisa dicek ya. Ini ada sesi 1. Terus di sini ada sesi 2. Jadi teman-teman nanti silahkan dicek teman-teman itu mendapatkan sesi berapa. Apakah sesi 1 atau sesi 2 ya. Terus yang berikutnya adalah ini. Bagi peserta yang hadir di lokasi TUK tanpa membawa dokumen asli bukti rapid test dengan hasil non reaktif atau negatif akan dipindahkan ke sesi susulan. Nah, ini yang penting ya, poin 7. Ya, poin 7 itu adalah bagi peserta yang hadir ke lokasi tanpa membawa dokumen asli bukti rapid test dengan hasil non reaktif atau negatif itu akan dipindahkan ke sesi susulan. Tadi nomor 8 teman-teman, bagi peserta yang hadir di lokasi lebih dari 7.15 waktu setempat pada sesi 1 dan pukul 13.15 waktu setempat pada sesi kedua tidak dapat mengikuti ujian seleksi kompetensi tahap 2. Jadi teman-teman jangan sampai terlambat. Ya, ini sangat penting ya, jangan sampai terlambat. Yang nomor 9 adalah bagi peserta yang tidak hadir ke lokasi TUK pada sesi yang ditentukan karena alasan kesehatan, rapid test reaktif, positif COVID-19, sakit atau melahirkan, atau karena alasan kasus khusus atau keadaan kahar, kondisi geografis, transportasi, bencana alam, dan lainnya, wajib menyampaikan laporan tertulis kepada penanggung jawab lokasi TUK dengan menyertakan alasan dan bukti. Jadi ini yang misalkan ada yang positif COVID atau yang rapid test ya. Nah, selanjutnya pengawas utama dan atau penanggung jawab lokasi memberikan rekomendasi untuk menentukan apakah peserta dapat mengikuti sesi susulan. Nah, faktor utama memasukkan data peserta yang melapor tersebut ke dalam halaman CAT beserta dokumen pendukung dan rekomendasinya. Yang poin 10 adalah sesi susulan akan dilaksanakan pada hari Minggu ya, tanggal 12 Desember 2021. Nah, pengumuman jadwal dan TUK sesi susulan dapat dilihat melalui laman guru.ppk.kemdikbud.go.id 1 hari sebelum pelaksanaan ya, yaitu tanggal Sabtu 11 Desember 2021. Jadi teman-teman nanti yang nggak bisa ikut bisa memantau informasinya di laman yang sudah disediakan. Yang poin 11 adalah peserta yang mengikuti sesi susulan tersebut wajib mengikuti prosedur yang sama dengan sesi reguler. Jadi artinya sama ya, petunjuknya sama dengan yang di atas tadi. Nah, yang terakhir adalah peserta yang tidak dapat hadir pada sesi susulan baik karena masih dalam kondisi terpapar COVID atau alasan lain dinyatakan tidak mengikuti seleksi tahap 2. Ya. Jadi peserta yang tidak dapat hadir pada sesi susulan baik karena masih dalam kondisi terpapar COVID atau alasan lain dinyatakan tidak mengikuti seleksi tahap 2. Jadi hanya diberikan 1 kesempatan saja ya.
Itu teman-teman ya, yang perlu kalian perhatikan terkait dengan ketentuan seleksi di tahap 2. Nah, terus teman-teman yang perlu diperhatikan lagi adalah ini teman-teman ya, berkas apa saja yang perlu kalian bawa ya. Ini ya, berkas apa saja yang perlu kalian bawa ya, mulai kartu peserta ujian dan lain-lainnya. Terus terkait ini nanti teman-teman bisa cek di informasi kita sudah memberikan di sini teman-teman ya. Ini terkait dengan berkas apa saja yang dibawa saat ujian seleksi tahap 2. Nanti teman-teman bisa cek di website kita di masdiukdr.com. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita bisa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.